saudara sekalian. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa, Tuhan kita ajaib. Yes. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh kami bersuka cita pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Semua antusias, semua siap. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir bersama dengan kita. Amin. Mari sama-sama kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang layak dipuji dan disembah. Allah yang besar, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Glory, Bapa. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Tiara bala 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 sik tiara da 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 bala bala.
bersorak buat Tuhan, sebab Dia hadir bersama kita. Mari sama-sama angkat tangan katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin Tuhan, Engkau layak, Engkau layak disembah. Haleluya. Mari lambaikan tangan buat Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Layak, Engkau yang layak, yang disembah. Katakan, sebab Engkau yang layak. Layak kudus, layak. Haleluya Yesus. Layak kudus, layak disembah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Tiara bara 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 sikara bara 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 bara. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Sikara bara 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 sakara bara sikara bara 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 bara. Tiara bara 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 sikara bara 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 bara. Sikara bara 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 sikara bara bara. Tiara bara 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 sakara. Tiara bara sakara bara. Tiara bara 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 sakara bara. Yes, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Engkau yang layak dipuji dan disembah. Tiara bara sakara bara sakara bara 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 sikara. Sikara bara 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 sikara bara bara bara. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan, Yesus, kami sembah Engkau. Yesus, amin. Ku sembah Engkau. Amin, amin Tuhan. Sikara bapa bapa sikara na 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 na. Sikara bala 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 sikara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya untuk menyembah-Mu. Mari semua angkat tangan buat Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau. Yesus, ku sembahkan.
Yesus kita, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mendengar segala pujian penyembahan kami Tuhan. Kami rindu lebih lagi memuji nama-Mu. Biar Tuhan Engkau ada bersama kami terus sampai Engkau berfirman dan menyertai memberkati setiap kami Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus, mari semua percaya katakan. Amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersuka pagi hari ini? Saudara bersuka cinta? Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Bersuka. Bersukacitalah, amin. Sama-sama sekarang kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu sekalian. Siapkanlah yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menabur dalam pekerjaan Tuhan. Kita percaya semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan.
kalau Engkau telah memimpin kehidupan kami hingga saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Dan sekarang kami rindu memberikan berkat-berkat-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah berguna bagi kerajaan-Mu. Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Supaya semua diberkati berlimpah-limpah. Jasmani dan rohani. Dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita menabur. Haleluya. Glory, glory. Yesus. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Hey, yang benar dengan menunjukkan air mata, percaya Bapa, jika kami menabur Engkau selalu menjamin kehidupan kami. Tidak perlu kami takut walaupun kami berjalan dalam lembah yang kelam Tuhan. Biarlah Tuhan kami menetapkan hati kami supaya kami boleh percaya terus kepadamu. Apapun yang terjadi Tuhan, berkat-Mu melimpah, kebajikan dan kemurahan selalu melingkupi kami. Haleluya Yesus, haleluya. Amin, amin Tuhan, amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa
tak gentar sebab Kau di sisiku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Katakan, sekalipun badai tofan datang, badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Mari angkat tangan, katakan, aku percaya. Aku percaya. Oh, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku mari saya serahkan kepada hamba-Nya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Lewat puji-pujian dan penyembahan ini ya Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Itu sebabnya berfirman-Lah, supaya pembangunan karakter ilahi sebagai tema tahunan yang kami sudah gumuli, itu terjadi benar-benar dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan kami semuanya. Kini kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati saudara semuanya. Tentu kita masih ingat, tema tahunan kita adalah membangun karakter ilahi. Supaya karakter ilahi itu ada dalam diri kita dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Itu sebabnya saya akan menyampaikan satu tema firman, yaitu menabur kebajikan. Menabur kebajikan ini merupakan salah satu sifat daripada Tuhan Yesus. Di dalam pelayanannya, itu sebabnya banyak orang diberkati lewat pelayanan Tuhan Yesus. Kita membaca nats kita terambil dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 yang demikian bunyinya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya apa? Kita ini tidak boleh bosan-bosannya untuk berbuat kebajikan kepada banyak orang saudara-saudara. Lalu firman Tuhan tadi mengatakan, ya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya apa? Lakukan itu kebajikan-kebajikan terus. Jangan sampai kita ini lemah, tidak semangat dalam melaksanakan kebajikan itu. Jadi ini adalah perintah daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita melakukan kebajikan, amal perbuatan yang baik, tujuannya bukan untuk supaya kita selamat, tidak. Apa sebabnya?
Sebab di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan. Itu sebabnya, kalau kita melakukan kebajikan adalah sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai ibadah kita kepada Tuhan, sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita akan masuk pada pokok renungan. Apa sebabnya kita harus menabur kebajikan? Jawaban yang pertama, saudara-saudara, menabur kebajikan kepada orang-orang yang kekurangan adalah pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Ini tolong direnungkan baik-baik, saudara-saudara ya. Saya akan membacakan ayatnya, Matius 25, mulai ayat yang ke-41, saudara-saudara. Matius 25 mulai ayat 41, tolong Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang dan sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah, saudaraku yang kekasih, ini merupakan perkataan pengajaran langsung dari Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Ketika kita tidak melakukan kebajikan kepada orang-orang yang sedang memerlukannya, yang sedang membutuhkannya, yang menanti-nantikan uluran tangan kita, sedangkan mata kepala kita sendiri melihat dia menderita, maka Tuhan, saudara-saudara, menegur saya dan saudara. Ya, berarti kita tidak mempunyai kasih terhadap sesama. Kita tidak mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan karena tidak ada bukti yang nyata. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah omong kosong, saudara-saudara. Nah, tetapi saudara-saudara, kalau kita melakukannya itu dengan tulus ikhlas kepada orang lain, yaitu berbuat kebajikan atau menabur kebaikan kepada orang lain, maka Tuhan katakan, itu sama saja engkau sudah berbuat kepadaku sendiri. Nah, saudaraku, berarti di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan memberikan banyak kesempatan bagi kita untuk menabur kebajikan. Sehingga ketika nanti kita sudah bersama-sama Tuhan di dalam kerajaan surga, maka dia akan memberikan apresiasi kepada kita. Masuklah hai hambaku yang kekasih ke dalam kebahagiaan bersama Bapakku di surga. Sebab ketika aku lapar, kau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku sakit dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kita kaget. Loh, Tuhan kayaknya saya nggak pernah langsung memberikan itu semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, hai anakku, ketika engkau memberikan kebajikan kepada sesamamu yang lebih hina daripada kamu, itu berarti engkau telah melakukan untuk saya. Nah, saudaraku, jadi mumpung masih ada kesempatan kita masih hidup di dunia ini, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu jangan jemu-jemu berbuat baik atau menabur kebajikan. Nah, saya akan bacakan dalam Amsal 3 ayat yang ke-27, saudara-saudara ya. Amsal
pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-27 dan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan kebajikan dan kita tidak lakukan, waduh saudara-saudara, wah itu Tuhan sangat tidak berkenan kepada kita. Dia akan sedih melihat kita, sedangkan orang yang harus kita bantu sudah di depan kita. Kita katakan, pergilah, besok datang lagi. Nah kalau misalnya besok datang lagi, apa saudara betul-betul mampu memberikan kebajikan? Nah ini masalahnya. Jadi harus ada bukti nyata, saudara-saudara. Nah memang kita tidak ada di dalam keadaan kelimpahan. Ya, kita kadang-kala hidup pas-pasan, saudara-saudara. Atau mungkin malah di dalam kekurangan. Tetapi itu tidak boleh menjadi alasan kita tidak bisa menabur kebajikan kepada orang lain. Nah, saya akan memberikan contoh yang sangat luar biasa kepada saudara. Seorang janda yang betul-betul miskin, hanya mempunyai sedikit makanan itu untuk bekal hidupnya hari itu. Habis itu dia nggak bisa makan dan matilah ya bersama anaknya. Tetapi walau demikian dia berani menabur kebajikan kepada orang lain. Saya bacakan 1 Raja-Raja 17 mulai ayat yang ke-12, saudara-saudara. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-12 dan selanjutnya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah saudaraku yang kekasih, ini seorang janda dari Sarfat, sama sekali miskin, tidak ada makanan, tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli untuk membuat roti untuk dirinya dan anaknya. Habis itu nggak punya apa-apa, besok makan apa, nggak tahu, mereka akan mati kelaparan. Tetapi Elia katakan, ibu, pergilah, buatlah itu untuk aku lebih dulu, nanti sisanya buat engkau dan anakmu. Nah secara logika perempuan ini bisa berkata, waduh ini orang laki-laki egois banget ini. Masa saya hanya punya sedikit kok dia minta. Tetapi saudaraku, ini perempuan janda Sarfat ini mempunyai iman kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Elia dia lakukan betul-betul. Dia membuat roti dari sedikit tepung tadi, dari sedikit minyak tadi, diolahnya menjadi roti yang bundar, lalu diberikan kepada Elia. Apa yang terjadi? Ketika dia pulang ke rumahnya, dia melihat tempat daripada tepung itu, loh kok masih ada? Dia lihat di bagian tempat untuk minyak, loh kok masih ada? Tuhan adakan terus setiap hari, masih ada, terus masih ada. Sampai musim hujan itu turun, saudara-saudara. Jadi orang yang betul-betul berani di tengah-tengah kekurangannya, di tengah-tengah kemiskinannya, tetapi dengan iman berbuat kebajikan, menabur kebajikan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan.
Tuhan akan berkati sehingga selalu ada, sampai musim hujan itu turun, sampai keadaan itu menjadi normal kembali, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh jemu-jemu berbuat kebaikan, ya, sampai kita akhirnya menjadi lemah. Jangan sampai kita lemah. Nah, saya akan memberikan saudara satu ilustrasi. Berbuat kebajikan itu berarti saudara berbuat untuk memberkati diri sendiri, walaupun saudara memberkati orang lain. Ada seorang resepsionis di sebuah hotel, saudara-saudara, pada suatu malam ketika sedang terjadi hujan badai yang begitu besar dan dingin, ini di kota kecil di Amerika, saudara-saudara. Lalu datanglah seorang lelaki tua dengan istrinya untuk memesan kamar hotel. Lalu si resepsionis tadi mengatakan, "Tuan, kamar hotel sudah penuh." Dan lelaki tua dan istrinya itu berkata, "Oh begitu ya, tetapi di luar sana masih hujan badai. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada kamar, kami akan cari hotel yang lain." Nah, tetapi si resepsionis ini berpikir, wah, kasihan orang tua ini. Di tengah-tengah hujan badai dan juga dingin yang seperti ini, kalau dia berjalan menuju hotel yang lain yang cukup jauh karena kota kecil, waduh, kasihan di jalan. Lalu si resepsionis ini mengatakan kepada lelaki tua itu, "Bapak, tolong dengar. Kalau Bapak mau, pakailah kamar saya. Walaupun tidak terlalu baik seperti kamar hotel, tetapi saya kira cukup untuk Bapak dan Ibu menginap malam ini, sehingga tidak kedinginan karena hujan badai di luar." Lalu kemudian orang tua lelaki dengan istrinya tadi masuk ke kamar dari kamarnya resepsionis. Malam itu dia bisa bermalam dengan baik. Nah, paginya saudara-saudara, ketika hujan badai sudah berhenti, ya, lalu lelaki tua dan istrinya ini akan berpamitan kepada resepsionis. Nah, lelaki tua ini mengatakan begini, "Wah, sebetulnya Andalah yang harus menjadi manajer hotel ini. Karena Anda sangat baik hati. Dan saya berdoa supaya Anda menjadi manajer hotel yang terbaik di seluruh Amerika." Nah, lalu lelaki tua dan istri itu pamit dan kemudian meninggalkan hotel itu, saudara-saudara. Apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, si resepsionis ini menerima surat di mana pasangan tua dulu ternyata beliau adalah Tuan William Waldorf. Ya, beliau adalah konglomerat pemilik hotel yang terkenal, yaitu Hotel Waldorf Astoria di New York. Dan ini merupakan hotel bintang 5 yang sangat megah dan sangat terkenal di kota New York, saudara-saudara. Dan di dalam surat itu, pemilik daripada hotel itu, yaitu lelaki tua yang dulu 2 tahun lalu menginap di kamarnya, mengatakan, "Saya menunjuk Anda sebagai manajer di dalam hotel kami, yaitu hotel yang mewah, yang terkenal di Amerika Serikat." Saudaraku, akhirnya si resepsionis yang baik hati, yang menabur kebaikan itu, menjadi manajer hotel yang termewah di Amerika Serikat. Tidak ada barang yang mustahil. Kalau saudara berani menabur kebajikan, Tuhan sendiri yang akan membalas kepada saudara. Haleluya. Nah, saudaraku, kemudian ilustrasi yang kedua, saya membaca sebuah majalah di Italia. Ada kebiasaan dari penduduknya yang terkenal dengan sebutan cafe sospeso. Apa itu cafe sospeso? Ya, yaitu di mana seseorang minum segelas kopi di sebuah kafe, ya, tetapi ia membayar untuk 2 gelas kopi. Nah, maksudnya yang 1 gelas kopi yang dia bayar itu, saudara-saudara, tujuannya adalah dititipkan kepada karyawan kafe untuk diberikan cuma-cuma kepada orang asing atau orang miskin yang membutuhkan segelas kopi, saudara-saudara. Nah, ini artinya membayar kebajikan, saudara-saudara, ya. Menabur kebajikan. Dia minum hanya 1 gelas kopi, tetapi dia bayar 2 gelas kopi, saudara-saudara. Nah, ternyata kebajikan ini
ya merambah ke negara-negara lain. Di Amerika Serikat, ya di Jerman, di Belgia, di Belanda, orang minum dalam kafe itu 1 gelas kopi, tapi dia membayar, ada yang membayar untuk 2 gelas, ada yang membayar untuk 3 gelas. Bagaimana kita di Indonesia, saudara-saudara? Kadangkala kita di sebuah warung begitu ya, warung kopi atau kedai kopi. Nah, kita pesan misalnya kopi, ya kopi susu. Wah, sudah dihidangkan kepada kita. Di depan kita ada banyak macam gorengan, ada pisang goreng, ada macam-macam. Misalnya kita makan 3 biji pisang goreng, kita bilang kepada pemilik kedai, Bu, sudah Bu, 1 kopi dengan 2 pisang goreng berapa? Padahal kita ambil 3, kita bilang 2. Nah ini dia saudara-saudara, jangan sampai terjadi ya. Nah itu sebabnya Tuhan katakan jangan jemu-jemu menabur kebajikan sampai kita lelah melakukannya. Jangan sampai seperti itu. Jawaban yang kedua, kenapa menabur kebajikan itu sangat penting dan diperintahkan saudara-saudara? Jawabannya, karena menabur kebajikan itu tidak pernah rugi saudara-saudara. Orang yang menabur kebajikan tidak pernah rugi. Ya, banyak orang hitung-hitungan dulu. Kalau bisa malah 1000 kali berpikir, aku kan sedang tidak punya kelebihan, tanggal tua lagi. Waduh, aku lagi hidup pas-pasan lagi. Masa aku harus menabur kebajikan? Mana mungkin? Nah, saudaraku yang kekasih, orang yang beranggapan seperti ini, itu tidak akan menerima upahnya dari Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata begini, ya. Amsal 11 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, coba tadi si resepsionis tadi yang berbuat kebaikan, dia menolong lelaki tua dengan istrinya. Ternyata itu demi kebaikannya sendiri tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari. Karena 2 tahun kemudian, ternyata lelaki tua dan istrinya itu seorang konglomerat besar yang empunya hotel termewah di Amerika. Ya, siapa sangka, siapa duga, akhirnya si resepsionis itu diangkat menjadi manajer hotel yang paling mewah ini. Jadi dia berbuat kebajikan, ternyata manfaatnya untuk dirinya sendiri. Haleluya. Amsal 19 ayat 17 ya. Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menabur belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ini firman loh saudara-saudara. Kalau kita lakukan, waduh luar biasa. Kita berbuat kebajikan kepada orang lain, itu sama seperti kita memiutangi Tuhan. Jadi Tuhan akan hutang kepada kita. Kita saja kalau hutang akan membayar kan? Ya, apalagi Tuhan. Kalau kita berbuat kebajikan kepada orang lain, itu kita memiutangi Tuhan dan Tuhan pasti membayar saudara-saudara. Membayar dalam arti dia akan melakukan kebajikan seperti yang kita lakukan, lebih-lebih lagi nilainya. Sangat luar biasa. Karena kalau Tuhan memberi tidak pernah dengan takaran yang pas-pas, tapi takaran yang ditekan-tekan, digoncang-goncang sampai melimpah ruah. Haleluya. Demikian juga 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini firman saudara-saudara, ya. Orang yang menabur sedikit, ya menuai hanya sedikit. Itu logis. Tetapi kalau dia menabur banyak, menuainya juga banyak, saudara-saudara. Jadi kadar kita menabur kebajikan, itu ternyata ditakar oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membalas kepada kita. Karena kita memiutangi Tuhan. Ya, dan kalau Tuhan membalas itu, waduh luar biasa. Akan berkelimpahan. Itu sebabnya jangan jemu-jemu berbuat baik, dan jangan sampai kita ini bosan melakukannya, lemah melakukannya. Harus tetap semangat terus kita melakukan kebajikan demi kebajikan. Nah saudaraku, ada sebuah warung kecil di kampung saudara-saudara,
yang menjual keperluan sehari-hari, termasuk menjual susu, saudara-saudara. Ya, nah kemudian pada suatu hari ada seorang anak kecil, ini anak miskin, saudara-saudara. Ibunya itu sakit keras, membutuhkan susu untuk diminum supaya ada semacam vitamin ya yang masuk dalam tubuhnya. Udara dingin. Tapi anak ini tidak mempunyai uang, orang tuanya nggak punya uang, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Dia memberanikan diri pergi ke warung ibu di sebuah kota itu. Dia mengatakan dengan terus terang, minta saudara-saudara, minta segelas susu. Dan pemilik warung itu dengan penuh belas kasihan, oke nak, kok kamu kasihan? Dia kasih susu, bukan 1 gelas. Tetapi kamu di rumah ada berapa orang? Cuma ada ibu saya dengan saya, oke tak kasih 2 gelas ya. 1 buat ibu kamu, 1 buat kamu. Lalu berapa bayarnya? Kamu ndak usah bayar ya. Ini pemberian ibu gratis untuk kamu berdua. Nah saudaraku yang kekasih, dia melakukan kebajikan. Apa yang terjadi? 15 tahun kemudian saudara, ibu yang pemilik toko kecil di desa tadi itu sakit keras. Ya, nah dia ada masalah jantung. Karena itu jantungnya ini saudara harus di bypass, saudara. Operasi bypass. Tapi biayanya itu besar sekali. Apa yang terjadi? Rumah sakit mengatakan ibu harus bypass. Tetapi saya tidak punya dana untuk hal itu. Pokoknya ibu harus menurut apa yang diperintahkan dokter. Akhirnya ibu itu dioperasi. Singkat cerita selesai. Singkat cerita ibu itu sehat walafiat. Tetapi bayarnya bagaimana? Datanglah dokter yang mengoperasi ibu itu. Lalu dokter itu mengatakan begini, ibu punya biaya operasi bypass sudah terbayar. Loh, siapa yang membayar? Yang membayar adalah ibu sendiri. Loh, kok aneh? Ibu ingat saya 15 tahun yang lalu ketika saya menjadi anak remaja, saya meminta susu kepada ibu dan ibu memberikan saya dua botol susu untuk ibu yang sakit dan untuk saya. Jadi nilai daripada biaya operasi itu adalah 2 botol susu yang ibu sudah bayarkan. Nah saudaraku, berarti benar orang yang berbuat kebajikan itu berbuat baik untuk diri sendiri. Kalau dia tidak mau melakukan apa yang terjadi, dia menyiksa diri sendiri. Misalnya, kalau ibu tua yang punya toko tadi tidak memberikan susu kepada anak muda remaja tadi, ketika dia dioperasi 15 tahun kemudian, nggak ada orang yang bayar. Nah, celakalah dia, saudara-saudara. Itu sebabnya firman Tuhan ini luar biasa. Saya ulangi lagi ya, Amsal 11 ayat 17, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Itu sebabnya saudaraku jangan jemu-jemu berbuat kebaikan. Yang ketiga saudara-saudara, taburlah kebajikan dengan kerelaan hati. Dengan kerelaan hati dan tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Nah ini saudara-saudara ya, Tuhan senang dengan orang yang memberi dengan kerelaan dan hati yang tulus. Nah pastikanlah ketika saudara menabur kebajikan, saudara menabur benar-benar dengan rela hati, benar-benar dengan tulus hati, benar-benar dengan sukacita, tanpa mengharapkan balasan apapun, saudara-saudara. Ya, 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi di sini yang digarisbawahi itu adalah memberikan dengan kerelaan hati, saudara-saudara. Ya, dengan rela hati, dengan tulus ikhlas. Nah, contohnya yang gampang, saudara-saudara ya. Seorang anak kecil, ya, kelas 5 SD misalnya, anak ini membantu orang tua membersihkan rumah, menyapu dalam rumah dan halaman rumah,
ya, tanpa berharap supaya orang tuanya memberikan uang jajan lebih. Nah, ini namanya rela hati. Ini namanya tulus ikhlas. Apa sebabnya? Sebab ya namanya anak-anak ya, kok hari ini kok rajin ya? Dia nyapu bukan hanya dalam rumah, ya luar rumah juga bersih sekali. Ternyata ada maunya. Dia selesai, lalu dia pergi ke orang tuanya sambil meregangkan tangannya. Mah, kasih dong uang jajan lebih. Kan saya sudah nyapu, nah begitu. Itu artinya berbuat sesuatu karena ada mau-maunya, ya. Begitu saudara-saudara. Contoh berikutnya, kita harus berbuat kebajikan tanpa bertujuan untuk memamerkan, ya, untuk memamerkan kedermawanan kita terhadap orang lain. Saudara-saudara, kadangkala di gereja ada gerakan spontanitas untuk pekerjaan Tuhan. Wah, semuanya menyumbang. Ada seseorang yang memberikan lebih daripada kemampuannya. Nah, ternyata saudara-saudara, ketika diadakan laporan, ya, diketik rapi, ya, namanya kelewatan, tidak diketik, saudara-saudara. Wah, dia protes keras kepada majelis. Kenapa saya nyumbang yang paling besar, tetapi nama saya tidak tertulis? Lalu si majelis gereja ini minta maaf, itu keteledoran, itu kelewatan ngetiknya. Nah, ternyata ibu itu yang memberikan lebih daripada yang lain itu, dia ngamuk lalu mengatakan, saya akan pindah gereja ini. Wah, itu berarti saudara-saudara memberinya tanpa rela hati, tanpa tulus ikhlas. Dia memberi dengan tujuan memamerkan kedermawanannya supaya dipuji oleh orang lain. Contoh berikutnya, kita ini tidak boleh memberi pertolongan dengan tujuan mendapat pujian dari orang lain. Ya, yang dipuji-puji itu hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Agar supaya kita sadar bahwa kalau kita bisa memberi, itu sebetulnya bahan pemberian kita kepada orang itu datang dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita, ya bahannya kemudian kita bisa menabur, kan begitu kan? Nah, kalau kita punya hati dengan rela, ya dengan tulus ikhlas menabur, maka Tuhan akan selalu menyediakan benihnya bagi kita untuk kita bisa menabur, saudara-saudara. Nah, jadi inilah firman yang saya sampaikan pada minggu ini. Ini adalah minggu terakhir dari bulan Juli dalam rangka pembangunan karakter ilahi, divine character, saudara-saudara, harus kita miliki, saudara-saudara. Sehingga warga gereja menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan mereka di sana. Sehingga mereka semuanya, warga gereja ini benar-benar mendapatkan nama yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan lewat perbuatan baik daripada jemaatnya. Terpujilah nama Tuhan, berbahagialah saudara yang telah mendengar ini firman, terutama melakukan dengan segenap hati. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari saya undang saudara masing-masing berdiri. Masing-masing ada di rumah, dan Tuhan dari tengah-tengah saudara, berbahagialah orang yang mendengar firman dan yang melakukan dengan segenap hati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Ya, mari semuanya tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan yang melakukan dengan segenap hati. Dalam rangka membangun karakter ilahi, kami mau dibangun ya Tuhan, supaya karakter Kristus itu juga mewarnai karakter dalam hidup kami. Sehingga kami hidup di tengah-tengah masyarakat ini, kami bisa menjadi berkat kepada banyak manusia. Karena banyak orang yang membutuhkan pertolongan uluran tangan kasih dari kami. Itu sebabnya kiranya Tuhan memberkati semua kami, memberikan benih-benih untuk bisa kami tabur. Dan apa yang kami tabur itu akan kami tuai bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Ampunilah kami kalau kami pelit ya Tuhan. Kalau kami mempunyai tetapi tidak tergerak untuk mengelurkan tangan membantu orang lain. Itu sebabnya ya Tuhan, kebajikan dan kemurahan, biarlah itu selalu mengalir dalam hidup kami.
dan akan kami lakukan itu untuk kepentingan orang lain, supaya orang lain diberkati melalui tangan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita mau belajar menabur lebih banyak lagi. Walaupun di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah menabur, sebab pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan pasti akan dilimpahkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, banyak jemaat yang melaporkan, bercerita kepada saya di masa pandemi ini, ketika mereka setia menabur, mereka dibedakan dari orang-orang dunia. Justru berkat Tuhan melimpah selama masa pandemi ini. Semakin diberkati Tuhan usaha dan pekerjaannya Bapak Ibu sekalian, karena mereka tetap setia menabur. Karena itu jangan berhenti menabur bagi pekerjaan Tuhan terutama. Sebab kewajiban kita untuk memberikan sebagian daripada persembahan yang Tuhan sudah berikan pada kita, berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita kembalikan karena itu milik Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, alami sendiri, alami berkat Tuhan yang dilimpahkan kepadamu. Mari kita kembali berdoa, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah begitu baik memelihara setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, jikalau Tuhan saat ini Engkau mengingatkan kami untuk terus menabur kebajikan, menabur kebaikan. Kami percaya Tuhan, jika kami memberi dengan segenap hati kami, dari mungkin segala kekurangan kami percaya Tuhan, Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu untuk Engkau memberikan berkat-Mu yang berlimpah bagi kami. Kami tidak memberi dengan pamrih Tuhan, kami memberi dengan tulus, dengan sukacita Tuhan, sebab kami rindu Tuhan ikut menabur dalam pekerjaan-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan diberkati oleh-Mu. Dalam nama Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara, silakan melihat nomor rekening yang ada di layar kaca masing-masing. Haleluya, haleluya. Mari kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan baik. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita terus akan beribadah kepada Tuhan dalam minggu-minggu ini. Ada beberapa jadwal ibadah seperti biasa Bapak Ibu sekalian. Sambil kita menunggu keputusan dari pemerintah. Apakah kita akan terus beribadah secara online ataukah kita sudah boleh beribadah ke gereja? Bapak Ibu terus ikuti pengumuman-pengumuman yang ada di grup-grup WhatsApp dari gereja kita masing-masing. Amin. Semua tetap setia beribadah. Amin. Walaupun di rumah, walaupun bersama keluarga, kita tetap setia terus dan taat beribadah kepada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita bagi berdiri, kita mau berdoa syafaat. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, kami rindu Bapa saat ini untuk berdoa bagi gereja kami. Karunia gracia karisma. Engkau berkati Tuhan, mulai dari Bapak Gembala kami Tuhan yang setia terus melayani kami. Kiranya Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan senantiasa pemeliharaan daripadamu dalam melayani dimanapun Tuhan. Oh Tuhan, berikanlah Tuhan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Biarlah Tuhan tetap terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami Tuhan para majelis setiakan Tuhan, tim-tim pelayan Tuhan, di semua bagian Bapa. Oh Tuhan juga bagi seluruh jemaat. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan atas kami, atas yang kami kerjakan, atas pelayanan kami, dan semua atas kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau yang melihara kami, Engkau yang menyertai, melindungi kami, menaungi kami. Terutama Tuhan, biarlah kuasa darah-Mu ada terus penuh atas kami, Roh-Mu penuh atas kami. Sehingga Tuhan kami aman dalam lindungan-Mu. Walau sekeliling kami Tuhan tidak aman, tetapi kami yakin kami anak-anak-Mu Engkau sertai dan lindungi. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami seiman Tuhan, yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit Tuhan, baik di rumah atau di rumah sakit, dan juga ada yang terpapar COVID Tuhan. Mari Bapa, kuasa bilur-Mu mengalir atas anak-anak-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Segala kuasa penyakit kami batalkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dengan sempurna Bapa. Sehingga boleh semua sembuh kembali, dapat beraktivitas kembali seperti biasa Tuhan. Oh mari Tuhan berikan kami daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat, supaya kami tetap sehat dan boleh Tuhan melakukan kegiatan kami sehari-hari. Berkati usaha pekerjaan semua anak-anak-Mu Tuhan. Mari Bapa, kami percaya Engkau Tuhan memberikan perbedaan bagi kami setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Engkau memberikan kami berkat-berkat luar biasa berlimpah bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, mari Tuhan mulai dari anak-anak kecil sampai anak-anak dewasa Tuhan. Baik yang sekolah atau kuliah, Kau memberkati mereka Tuhan. Dalam Tuhan masa studi yang baru di semester yang baru yang akan datang. Engkau berkati berikan semangat yang baru Tuhan. Dan boleh semua memberikan hikmat marifat daripada-Mu seperti Daniel Tuhan. Oh Bapa, berkati semua masa depan anak-anak kami. Dan juga keluarga demi keluarga Tuhan. Pasangan suami istri Bapa, Engkau berikan kasih yang melimpah-limpah. Sehingga semua harmonis diberkati Tuhan. Saling mengasihi Bapa. Boleh menjadi keluarga yang kuat di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, kami taat melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga semua berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Tempat di mana kami dilahirkan Tuhan. Shalom bagi Indonesia Tuhan. Hari selamatkan bangsa kami. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Biarlah Bapa Engkau menyelamatkan semua Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tahu yang terjadi dalam bangsa kami Tuhan. Mari Bapa pulihkan Tuhan. Baik perekonomian bangsa kami. Oh Tuhan, mulai dari Tuhan juga pejabat-pejabat yang ada dalam bangsa kami. Dari presiden sampai pejabat-pejabat yang terendah Tuhan, RT RW Bapak semua Kau berkati. Boleh bekerja dengan sukacita, bekerja dengan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga semua boleh menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Oh Bapak Yesus Tuhan, Kau meredakanlah Tuhan. Oh Bapak masa pandemi ini Tuhan.
kalau boleh redakan Tuhan. Ada kedisiplinan bagi masyarakat kami untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik Tuhan. Sehingga menurun Tuhan angka COVID ini Tuhan. Oh Bapa, kalau boleh semua menerima vaksin Tuhan. Mari Tuhan kami boleh mengikuti peraturan pemerintah dengan tertib Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati gereja-gereja boleh menjadi sarana pekabaran Injil-Mu Tuhan. Baik Tuhan, gereja yang ada di Indonesia sampai ke seluruh dunia. Terutama Tuhan gereja Betel Indonesia Tuhan. Engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Supaya gereja kami Tuhan boleh menjadi sarana pekabaran Injil dan boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa. Di akhir zaman ini semakin banyak yang diselamatkan Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan misionaris yang melayani Engkau. Berikan kekuatan Tuhan, berikan hati yang teguh, iman yang teguh di hadapan Engkau untuk tetap melayani Engkau. Walau banyak tantangan dan cobaan Tuhan, kami tetap percaya Engkau ada bersama kami, Engkau ada di pihak kami. Tidak ada yang dapat melawan selain Tuhan daripada, oh Tuhan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kiranya Bapak Engkau memberkati setiap kami. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang sanggup memelihara dan menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Mari kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ilahi ini. Kini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah, nikmatilah, alamilah kasih Allah yang begitu besar di dalam karya putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang telah mati tersalib menanggung dosamu, yang telah bangkit dan telah mengalahkan kuasa maut, dan yang telah naik ke surga dan memberikan tempat bagimu di dalam kerajaannya. Dan terimalah penyertaan Roh Kudus yang selalu menjaga, menyertai, melindungi engkau, memberkati engkau sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya, haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah Tuhan Yesus baik. Amin.